pagi hari ini telah bersama kita untuk menyanyikan program selingan Masjid Subuh Istiqomah hari ini yang berjudul meningkatkan iman dan takwa, ya, topik yang menarik. Saya tidak sempat buat PPT karena semalam ada rapat-rapat online, tapi saya akan coba menyaksikan materi secara utuh lewat layar monitor, ya. Semoga bisa diikuti, khususnya ibu-ibu yang bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di online, ya. Kalau ada kurang jelas tolong disampaikan, mungkin dari ibu-ibu dan bapak yang ada di online, ya. Untuk yang di samping Masjid Istiqomah, silahkan menempati tempat duduk yang sudah disediakan, lesehan, dan mungkin diambil itu ada kopi atau teh panasnya, ada snack-snacknya, dinikmati sambil mendengarkan kajian pagi hari ini. Waktunya tidak banyak, mungkin paparan sekitar 15 menit, Mbah Yai. Ya, lainnya banyak diskusi, namanya ilmu kajian. Jadi nanti dikiri sama Pak Yai Tukiman, ini ngaji cerdas, bukan ngaji dagelan. Harus ada kajian-kajian yang harus disampaikan kepada seluruh jamaah, baik yang online dan offline. Demikian pengantar dari saya yang membantu menayangkan materi secara utuh. Untuk selanjutnya kami persilakan Mbah Yai Slamet Imun untuk menyampaikan paparannya. Waktu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kepada Bapak Profesor Haji Umar Siddiq yang saya muliakan, pada Bapak Tukiman, Bapak Abdul Malik, Bapak Catur yang kami hormati, dan bapak-bapak yang lain yang kami tidak sempat menyebut nama satu persatu, dan ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi ini mempertemukan kita, masih memberikan kesempatan, masih memberikan umur, karena dengan umur ini kita masih ada perbuatan amal ibadah yang akan kita tingkatkan. Namun kesempatan umur ini juga
harus diiringi dengan kesehatan yang afiah, kenikmatan apabila kita menghitungnya pun kita tidak mampu, la tuhsuha. Namun kenikmatan yang tertinggi adalah kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Namun sebelum kita melanjutkan membahas meningkatkan iman dan takwa, marilah kita bersama-sama kita doa dulu. Innama a'malu binniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dengan kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita dan Islam sebagai agama kita, maka kita tanggalkan sementara sandangan atau pakaian kita yang memakai yaitu majelis tarjihnya, yang memakai manhaj salafus salehnya, yang memakai yaitu daripada ijma' dan qiyasnya. Wabil Islam Madinah, kita kerucutkan kepada agama Islam dulu. Dalam kajian pagi ini alhamdulillah, yang tadinya saya memilih tema itu kelihatannya sudah saya pelajari, sudah hafal daripada rukun iman dan rukun Islam, maka sebagai gambaran ini bisa. Namun setelah dikaji, setelah mempelajari, ini adalah tujuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia, kita sebagai hamba, yaitu hanya untuk menyembah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ubudunya itu dalam rangka di antara iman dan takwa. Bagaimana definisi iman? Yaitu sebagaimana ikrar bil lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kapan pertama kali kita ucapkan itu, kita pun lupa. Namun dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanyakan pada kita semuanya di saat usia kehamilan ibu kita 4 bulan, ya, di mana di sana ditiupkan ruh kita, di mana kita menjawab qalu bala sahidna dengan pertanyaannya alastu birabbikum. Saat itulah kita mengakui, kita belum tahu bahwa roh yang ditiupkan kita sudah mengakui hak bahwa Allah sebagai Tuhan kita. Disinilah tumbuhnya iman, wastasdiqul wal yakin, membenarkan dan meyakini dalam kalbu kita kalimat iman. Mana kalimat iman? Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini mengandung maksud yang sangat besar. Kalau artinya saya percaya Bapak Ibu sudah tahu semua bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun maksud yang besar adalah kita mengeluarkan, kita melenyapkan, kita menghapuskan kebesaran makhluk dari hati kita. Hanya satu-satunya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala
ke dalam lubuk hati kita. Itu maksud daripada kalimat iman. Iman, sekecil-kecil iman apabila kita memiliki walaupun sebesar biji darah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Yang menjadi pertanyaan, seberapa iman kita yang miliki? Di mana iman yang ada pada diri kita? Ternyata alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, bahwa iman itu adalah ghaib. Iman itu tidak bisa dipegang. Iman itu tidak bisa dibeli. Iman itu tidak bisa diwariskan. Seandainya iman diwariskan itu bisa, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewariskan iman kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Apabila iman itu bisa dibeli, maka Qarun laknatullah akan membeli iman. Nah, iman yang ada pada diri kita akan kita tingkatkan menuju yaitu takwa. Sebagaimana bahwa ketakwaan ini adalah satu-satunya bekal yang paling esensi dalam kehidupan kita untuk sowan, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara meningkatkan iman? Iman tadi diikrarkan lewat lisan, dibenarkan dalam hati, diamalkan bil arhan, diamalkan tubuh kita semuanya, tubuh zahir dan ruh kita. Karena asupan yang bergizi paling bagus dalam ruh kita adalah ayat-ayat Al-Quran. Kita sholat, nah, kita berzakat, kita berpuasa. Cara meningkatkannya iman pertama adalah berdoa. Ya Allah, kekalkanlah iman dalam diri kita. Ya Allah, tingkatkanlah iman dalam diri kita. Dengan doa, dengan hakikat iman ini menuju ketakwaan disertai dengan ilmu. Pagi ini kita akan mudzakarah bagaimana iman yang lurus, bagaimana iman yang benar, bagaimana TBC kita bisa sembuh, yaitu tahayul, bid'ah dan khurafat. Karena ini Allah pertemukan kita ini bukan rencana kita atau rencana Bapak Profesor Umar Siddiq. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kita yakini Allah ini yang merencanakan, bukan kesehatan kita, bukan karena kita dekat Masjid Istiqomah. Allah Subhanahu wa taala pagi ini mempertemukan kita untuk memurnikan, mengamalkan syariat Islam MSI. Lah, memurnikan, mengamalkan syariat Islam ini dengan ilmu. Yang kita amalkan, kita ilmukan, kita ilmukan. Kalau amal kita tidak kita ilmukan, katanya amalan-amalan yang ngawur. Namun kalau sekian lama kita diberikan ilmu, kok tidak kita amalkan, maka ilmu itu akan kabur, lenyap. Sebagaimana kita belajar, ya, belajar thalabul ilmi, apabila di waktu kecil itu bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil pakai mengukir di atas, belajar
sudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Apalagi belajar di waktu tua, laksana mengukir di atas udara, nulis hilang, nggak kelihatan. Nanti keluar dari masjid, ilmunya sudah entah kemana. Nah, makanya perlu beli headset yang hanya kiri saja, keluar kanan, ditahan ini kiri ya. Namun ada kalau tua itu ya belum masuk telinga kanan sudah mental, pendengarannya sudah berkurang karena usia tua. Nah, yang ketiga adalah memperbanyak zikir. Zikir kalimat iman. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Monggo kita zikirkan dan kita tadaburi daripada maksud tujuan daripada kalimat tersebut, yaitu dengan menambah bagaimana kita melakukan sholat fardu. Kalau melakukan sholat fardu sudah kewajiban kita, namun kita tambah dengan 12 rakaat sholat rawatib. Ada pendapat yang lain ada 10 rakaat sholat rawatib. Maka kita tambah lagi dengan sholat rawatib yang ghairu muakkad. Kita malam kita qiyamul lail, paling tidak 11 rakaat untuk ya sholat malam. Kalau namun apabila baru awal untuk memperjuangkan tahajud 2 rakaat sudah cukup dikatakan qiyamul lail. Dari awal sholat di seperti wudu, sholat tobat, sholat witir yang ditutupnya, maka kita berusaha untuk menjadikan sholat dalam sehari kita menjadi 50 rakaat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pertama memerintahkan Rasulullah SAW untuk sholat 50 rakaat. Apabila kita paksakan dengan usia yang tidak seberapa lagi, dengan sisa waktu yang tidak lama lagi, maka kita berikan nutrisi yang lebih, kita berikan nos untuk cepat melesat daripada muttaqin. Kalau kita ada keimanan yang kuat, maka menjalankan sholat itu lebih khusyuk, lebih takwa. Dalam arti di sini takwa adalah seolah-olah kita beribadah itu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melihat di mana kita, di mana tempat, di mana waktu kita berada. Maka bertakwalah setiap saat. Yang keempat adalah mendakwahkan kepentingan iman dan takwa. Ini adalah suatu terobosan, suatu teknik, suatu MLF memperoleh pahala, yaitu kalau kita berdakwah, kita sebagaimana menghantam bola kita di atas tembok. Semakin keras kita hantamkan, kita dakwahkan pentingnya kalimat iman, semakin keras pula kepada diri kita. Sebagaimana pagi ini, semoga diri saya sendiri untuk lebih beriman dan bertakwa. Yang terakhir adalah menjaga hubungan baik kepada kedua orang tua kita. Birrul walidain, ridallah wa ridal walidain, wasutullah wasutul walidain. Ini adalah amal, perantara amal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah belum meridhoi sebelum kedua orang tua kita meridhoinya. Nah, berat memang beramal atau berbakti kepada orang tua. Apalagi kalau orang tua kita sudah sepuh,
sudah diberi wanti-wanti, jangan sampai mengatakan atau saja. Kita banyak sekali waktu kecil kita membantah atau mengingkari daripada perintah orang tua kita. Lagi. Alhamdulillah, dengan ini, dengan teknik-teknik daripada meningkatkan iman ini adalah yang pada akhirnya hanya sebagian. Ini dari Imam Bajuri mendefinisikan atau mengelompokkan daripada iman, yaitu iman yang selalu meningkat. Al-imanu yazidu wala yanqus. Imannya yang selalu meningkat pada klimaknya, makin diterpa, makin ada ujian, makin meningkat. Adalah imannya para sahabat, para anbiya, para nabi. Di bawah itu adalah imannya para sahabat. Namun ada iman yang al-imanu yazidu wala yanqus. Iman yang bertambah terus dan tidak pernah berkurang, yaitu imannya para nabi tadi. Ya. Iman yang selanjutnya adalah iman yang al-imanu yanqus. Di mana iman itu terus menurun dan menurun, yaitu imannya syaitan atau imannya iblis. Sejak usjudu li adamu fasajadu illa iblis, sejak diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, semuanya makhluk Allah adalah bersujud, usjudu. Namun li Adam, kepada Nabi Adam, illa kecuali iblis. Lah, sejak itulah imannya iblis adalah menurun dan menurun. Namun ada suatu permintaan bahwa iblis ini untuk dimatikan nanti setelah yaumil kiamah. Nah, inilah iman yang keempat adalah iman al-imanu yazidu wa yanqus, yaitu imannya yang kadang naik dan kadang turun. Semoga pagi hari ini kita sebagai tonggak, sebagai momen untuk meningkatkan iman, peningkatan yazid iman kita, dan kita berusaha mengawal daripada iman kita. Kalau niat amal di awal, kalau kita tidak kawal dengan niat tadi, memperbarui niat, maka cepat-cepatlah untuk beristighfar. Apabila niat kita agak melenceng, mau ke istiqomah, ini yang jatah daripada snacknya bagus, astagfirullahaladzim, cepat-cepat untuk kembali ke ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Semua amal yang kita niatkan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu niat-niat orang dahulu, niat-niat para nabi anbiya sejak Nabi Adam hingga akhir ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya diturunkan untuk memperbaiki akhlaknya pada saat itu jahil. Maka untuk kita yang dulu kita bodoh, yang dulu kita tidak tahu, ditanya ini maem, ini apa juga tidak tahu. Alhamdulillah seusia ini kita sudah beberapa ilmu sudah kita miliki. Namun marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan, untuk mengawal daripada ketakwaan itu. Sebagaimana kalau iman kita kuat untuk melaksanakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini tattaqun inilah bekal satu-satunya kehidupan kita di dunia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Demikian waktu yang diberikan semoga bermanfaat, karena ini juga momen daripada untuk meningkatkan ilmu dalam rangka berdakwah, belajar berdakwah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan kami, apa yang kami sampaikan, ayat-ayat kami yang kami lafadzkan ada kekeliruan, astagfirullahaladzim. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.